Assalamualaikum Plants Lover Nusantara. Semoga selalu semangat dan happy setiap waktu. Kita jumpa lagi di channel Dolly Gardenia. Di channel ini, insya Allah, saya akan bagi-bagikan info dan tips seputar tanaman untuk Plants Lover Nusantara. Plants Lover, pada video kali ini, insya Allah, saya akan berbagi info secara umum saja, pengetahuan dasar, struktur tumbuhan, dan fungsi-fungsinya pada tanaman yang kita punya. Tapi sebelumnya, Plants Lover jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari channel saya ini. Plants Lover, kenapa menurut saya perlunya berbagi pengetahuan mengenal fungsi struktur tumbuhan pada tanaman? Karena jika kita sudah mengetahui fungsi-fungsi struktur tumbuhan pada tanaman, insya Allah akan membuat kita menjadi lebih mudah mengatasi permasalahan-permasalahan pada tanaman kita. Dan juga akan lebih mudah memahami cara-cara kerja tanaman sehingga kita dapat memberikan unsur-unsur hara yang tepat untuk tanaman yang kita punya. Untuk struktur tumbuhan yang pertama adalah akar, di mana akar berfungsi sebagai penopang tanaman untuk dapat berdirinya tanaman pada media tanam yang kita gunakan. Oleh sebab itu, Plants Lover, jika akar-akar tanaman bagus dan sehat, dapat membuat tanaman menjadi lebih kokoh. Dan selanjutnya, fungsi akar yang kedua adalah untuk menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis, seperti yang sering kita jumpai pada ubi atau ketela dan singkong. Selain dapat kita mengkonsumsinya, pada tanaman dijadikan sebagai stok makanan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Berikutnya, fungsi akar yang keempat adalah bergerak untuk menyerap makanan atau unsur hara. Nah, jika daya serap akar tanaman baik, maka pertumbuhan tanaman pun akan semakin baik tentunya. Dan yang terakhir, fungsi akar yang kelima adalah akar dapat melakukan reproduksi secara vegetatif. Dimaksudkan di sini adalah perkembangbiakan tanaman tidak secara perkawinan. Misalnya, pada akar mengeluarkan mata tunas baru. Nah, Plants Lover, sekarang mari kita beralih pada struktur tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Di mana batang juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai penyokong bagian-bagian tumbuhan di atas tanah dan juga tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Kemudian yang kedua, fungsi batang dapat mengalirkan zat makanan hasil fotosintesis dan juga sebagai penyimpan cadangan makanan seperti misalnya pada batang tebu. Dan fungsi batang yang terakhir yaitu batang dapat meneruskan air dan zat-zat mineral atau unsur hara ke seluruh tubuh tanaman, khususnya pada daun. Plants Lover, sekarang mari kita kupas fungsi struktur tumbuhan yang ketiga. Pastinya bukan kupas kulit buah mangga ya, Plants Lover, tapi kita bahas fungsi pada daun. Daun, selain fungsinya sebagai pemasok kebutuhan energi melalui proses fotosintesis, daun juga berfungsi tempat terjadinya proses respirasi atau pernafasan. Pada mulut daun atau biasa disebut stomata, proses transpirasi atau penguapan pun terjadi pada daun. Plants Lover, struktur tumbuhan berikutnya adalah bunga. Fungsi bunga sebagai alat reproduksi generatif atau biasa disebut perkembangbiakan secara perkawinan, dan karena keindahannya, bunga dapat memikat serangga sehingga serangga dapat membantu penyerbukan antara benang sari
dan putik. Oh iya, plants lover, manusia pun juga dapat membantu proses penyerbukan. Setelah penyerbukan bunga berhasil, akan menjadi buah yang merupakan bagian dari struktur tumbuhan. Nah, karena buah juga merupakan bagian dari struktur tumbuhan, pasti fungsinya juga ada ya, plants lover. Yaitu yang pertama sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang kedua, sebagai pembungkus yang melindungi biji sehingga biji-biji yang dihasilkan di dalam buah dapat berfungsi sebagai bibit dan ditanam kembali untuk memperbanyak tanaman kita. Dan struktur tumbuhan yang terakhir adalah biji ya, plants lover. Pastinya plants lover sudah sering mendengar fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan. Misalnya biji mangga dapat ditanam lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada fungsi bunga tadi, bahwa benih dari bunga dapat dijadikan bakal bibit berbentuk biji dan dapat membantu perbanyakan jenis-jenis tanaman. Nah, plants lover, tuntas sudah bagi-bagi info secara umum tentang struktur tumbuhan untuk tanaman-tanaman yang kita punya. Semoga bermanfaat untuk plants lover Nusantara dalam mengurus dan merawat tanaman-tanamannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.